Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini teman-teman, kita akan ngebahas mengenai TIU ya. TIU ini salah satu yang diujikan di seleksi kompetensi dasar CPNS ya. Ini macam-macam, tipenya macam-macam. Cuman ini di video ini ada beberapa contoh, ini berdasarkan FR-nya teman-teman tahun kemarin gitu ya. Jadi gambaran soal-soalnya tuh kayak gini nih gitu-gitu. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar. Yang P3K pun kabarnya juga ada tes bakat skolastik, jadi mirip-mirip dengan TIU. Jadi insya Allah ini juga akan bermanfaat untuk teman-teman. Oke. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan soal ini, kemarin banyak yang nanya mengenai bimbel DND nih, kapan dibuka lagi? Insya Allah Februari akan dibuka dan pendaftarannya akan di akhir Januari. Dan kabar baiknya ya, bimbel DND ya, ini untuk bulan Februari akan berkolaborasi dengan Pingli ya, buat teman-teman ya. Nanti ada sesi Zoom bersama Kak Pingli ya, ngebahas TIU. Jadi kalau TWK, TKP insya Allah itu kan berdasarkan wawasan ya, wawasan. TWK kan wawasan, ini banyak baca. Nah kalau TKP ya, ini TKP insya Allah di bimbel DND ini ada formula khusus, insya Allah akan sangat membantu teman-teman untuk menganalisa soal-soal TKP. Dapat TIU juga, dan bonus TIU-nya nanti ada Zoom bersama Kak Pingli. Kenapa TIU? Karena TIU ini kadang-kadang masih butuh dibimbing. Teman-teman kadang masih bingung 0,5 itu dapatnya dari mana, ya 7 itu dapatnya dari mana, gitu-gitu. Nanti bisa tanya ke Kak Pingli, ini master nih kalau TIU nih ya. Dan buat teman-teman juga yang mau belajar simulasi mandiri, teman-teman bisa daftar di Ayo CPNS, nanti linknya di deskripsi. Ini salah satu website terbaik menurut saya ya. Lengkap juga, ada SKB-nya. Ya, SKB ini juga bisa untuk teman-teman yang P3K, itu kemampuan teknis itu mirip dengan SKB. Jadi bisa daftar nih, misalkan PGSD ya, daftar ambil SKB PGSD, ini sangat membantu. Ya, dan jangan lupa gunakan kode referral Dosen Deso supaya teman-teman dapat potongan. Oke. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Soal pertama ini tentang verbal. Ya, TIU kan dibagi jadi 3 teman-teman ya. Ada verbal, numerik, dan juga figural. Nah, verbal salah satunya adalah analogi kayak gini. Ini hampir selalu muncul ya, bahkan selalu muncul ya, bukan hampir selalu. Kita ngomongin hampir ya, biar gak kesannya kok muncul terus itu. Tapi ya insya Allah muncul terus sih. Nah, ini ada hubungan kata ini, kepala hijab. Terus kita suruh nyari hubungan katanya sama pakai apa sih. Nah, paling mudah tipe soal seperti ini teman-teman, kita bikin sebuah kalimat ya, lalu kalimatnya dipakai di opsi-opsi ini, mana yang paling sesuai gitu. Misalkan kepala memakai hijab, atau hijab dipakai di kepala, itu kan bisa. Kepala memakai hijab, cat memakai kuas, tapi kan ini penggunaan, lebih ke penggunaan. Meja memakai ruangan, telinga pakai anting, cincin pakai jari, topi pakai kepala. Nah ini C ya. Jadi ini tempatnya ya, ini yang dipakai kan gitu kan. Bisa telinga memakai anting, atau anting dipakai di kepala. Kepala memakai hijab, atau hijab memakai atau dipakai di kepala. Sama aja ya. Oke, ini jawabannya C nih. Gampang. Nah ini juga, ini soal mengenai logika posisi teman-teman. Logika posisi itu macam-macam. Bisa antrian, bisa tempat duduk, bisa parkir, bisa urutan apa namanya, misalkan ada wakil rakyat atau misalkan camat gitu ya, mau ke beberapa tempat kunjungannya, bisa ke urutan lagu, macam-macam. Itu logika posisi. Nah, salah satunya yang kemarin sering muncul adalah duduk. Ya, duduk ini macam-macam ya, ada yang sejajar, ada yang berhadapan, ada yang melingkar, ada yang kotak. Nah, ini beda-beda juga, kita harus memahami itu. Paling mudah itu kita gambarkan kalau soal seperti ini ya. Ini misalkan 8 orang ibu-ibu membentuk lingkaran dalam kelompok arisan kali ini. Bu Joko ini menyampaikan info dari kelurahan sehingga meminta Bu Danu sebagai ketua arisan untuk berada di dekatnya. Bu Amir persis di depan ketua arisan dan di samping Bu Rudi yang berhadapan dengan Bu Heri. Oh gini, Bu Amir ini persis di depan ketua arisan, ya.
dan di samping Bu Rudi. Yang samping Bu Rudi siapa? Bu Amir. Yang berhadapan dengan Ibu Heri. Ya, jadi Bu Rudi ini berhadapan dengan Ibu Heri. Gitu ya, perlu dipahami. Bu Doni memahami Bu Toro yang tidak mau berdekatan dengan Bu Amir, sehingga duduk di antara mereka. Dengan demikian, posisi Bu Satyo berada di yang ditanyakan Bu Satyo ya. Oke, pertama berarti kita bikin ya gambarnya biar mudah ya. Ini paling mudah. Jadi kita bikin gambarnya. Ini karena duduknya melingkar, ada orang 8. Oke, kita bikin dulu 8 titik ya. Sorry. Ini yang nggak apa-apa, yang penting 8 ya. Sini nanti mereka ya. Oke, sekarang kita tuliskan dulu fakta-fakta yang ada. Nah, di sini ada Bu Joko perlu menyampaikan info dari kelurahan. Bu Danu sebagai ketua itu berdekatan. Misalkan di sini Bu Joko, terus ini Bu Danu. Bu Danu ini ketua ya. Nah, lalu Bu Amir persis di depan ketua arisan. Nah, berarti Bu Amir di sini. Di samping Bu Rudi yang berhadapan dengan Ibu Heri. Berarti Bu Rudi ya kalau di sampingnya Bu Amir bisa di sini, bisa di sini. Tapi di sini beliau ya Bu Rudi berhadapan dengan Ibu Heri. Kalau Bu Rudi di sini ya hadapannya adalah Bu Joko, berarti kan nggak mungkin, salah. Nah, berarti Bu Rudinya di sini. Ya. Bu Rudi di sini berhadapan dengan Ibu Heri. Itu. Bu Doni memahami Bu Toro yang tidak mau berdekatan dengan Bu Amir. Jadi Bu Toro itu nggak mau dekat Bu Amir. Makanya ya Bu Doni duduk di antara mereka. Oh, berarti di sini Bu Doni. Ya karena di sini kan nggak mungkin sudah diisi Bu Rudi ya. Di sini Bu Doni. Lalu berarti Bu Toro di sini. Nah, tinggal satu siapa? Jelas Bu Satyo yang ditanyakan. Sekarang ditanyakan, Bu Satyo berhadapan dengan Bu Heri? Tidak. Kalaupun opsi A ini teman-teman tanpa menggambar pun kita cek di sini, itu sudah menyalahi aturan. Nah, gitu kan? Lalu sebelah Bu Amir juga bukan. Hadapan Bu Toro, ini benar. Jawabannya adalah C, teman-teman. Nah, oke, gampang ya. Oke, lanjut. Nah, ini soal numerik, perhitungan sederhana sih. Kalau kayak gini, teman-teman ya, ini kan sangat simpel. Tidak perlu dijabarkan, tidak perlu dengan misalkan cara konvensional gitu ya. Misalkan cara konvensional, ini diubah pecahan semua, misalkan. Ubah pecahan semua. 3 plus, misalkan 3/1 ditambah 2, 6, 7 7 per 2 ditambah, dimin 3/4, lalu dihitung, disamakan, bla bla bla, dihitung lagi. Ini kelamaan. Ini sebenarnya beberapa detik aja udah kelihatan jawabannya berapa. Karena nggak ada yang aneh-aneh di sini. Kita bisa lihat aja ini 3, ini 3,5. Oke, ini 3/4 dikurangi 3/4. 3/4 ini kan setengah ditambah 1/4 kan gitu, teman-teman. Ya kalau nggak setengah ya misal bingung kok setengah dari mana? Ini adalah 2/4 kan gitu. 2/4 ini kan setengah. Ya ini bisa kita coret kan setengahnya, setengah. Terus tinggal 1/4. 3 dikurangi 1/4 berapa? Ya, 2, 3/4 gitu. Sebenarnya nggak perlu dihitung, dilihat aja udah kelihatan nih jawabannya. Lalu ditambahkan 3, berarti berapa? 5, 3/4 temu. Ya, beberapa soal tidak perlu dihitung, dijabarkan seperti ini, teman-teman, kelamaan. Ya, kita bayangin aja tanpa menghitung ini udah kelihatan. Cuman memang kadang-kadang teman-teman ini udah panik duluan, udah bingung duluan, terus akhirnya pakai aduh gimana ini nih, daripada kelamaan ngitung kayak gini lah, aduh malah lama. Ya. Tuh, ini perlu dibiasakan. Lanjut, nih deret ini sering muncul, bahkan selalu muncul juga nih, ya. 99, 94, 96, 91, 93, 88, 90. Ini kalau saya, ini datanya banyak, itu biasanya bisa lompat 2 atau lompat. Ini kalau lompat 3, kalau lompat 3 masih bisa ya, masih bisa. Ini kalau lompat 1 bisa juga, kalau lompat 2 juga bisa. Cuman biasanya kalau datanya dikit, ini biasanya lompat 1. Datanya agak banyak, tuh biasanya lompat 2 atau lompat 3. Biasanya gitu yang ngeceknya.
Nah, atau kita bisa ngelihat kayak gini. Ini kan turun, ini naik, ini turun, ini naik, ini turun, ini naik. Coba kita lihat, berarti kalau turun naik, kita lihat yang polanya enak gitu ya. Ini turun, ini turun, ini turun, kan gitu. Ini turun juga, ini turun juga. Nah, ini kayaknya polanya gini nih, kita lihat. 94 ke 91 berapa? Min 3. 91 ke 88 berapa? Min 3 juga. Ini berarti di min 3. 85. Udah ketemu jawabannya. Gitu ya. Gampang lah kalau deret. Nah, ini deret aritmatik nih. Diketahui keluarga Bapak Budi dan Ibu Budi memiliki 10 anak bersaudara yang memiliki selisih umur lahir yang sama. Nah, selisihnya sama kan? Berarti ini deret aritmatik ya. Lalu jika umur anak ke-6 dan ke-9 berturut-turut adalah 14 tahun dan 5 tahun. Nah, berapa umur anak pertama? Nah, kalau kayak gini ini kan deret aritmatik, teman-teman. Ada rumusnya kan, teman-teman. Gampang nih kalau ini. Nah, datanya ada berapa? Ada 10 nih. Ya. Lalu data yang diketahui berapa? Kan rumusnya deret yang kayak gini ya. Itu kan gini. Ada bilangan pertama, kita misalkan A. Lalu A plus B. Karena selisihnya sama ya. Berikutnya adalah A plus B kan gitu. Ya kan? Terus A plus B plus B plus B kan gitu. Paham ya maksudnya ya? Oke. Nah, ini misalkan teman-teman nggak hafal rumusnya gitu, bisa dilogikakan gitu. Ini ke-1, ini ke-2, ini ke-3, ini ke-4. Ternyata saat dia ke-3, B-nya itu ditambah 2. 2 kali maksudnya, 2 kali B. Kalau 4 ini 3 kali B. Ya, B ini bisa positif, bisa negatif ya. Berarti rumusnya adalah ya UN suku ke N adalah A plus ya. Ini N-nya ya. N min 1 dikalikan B gitu kan. Ini kan kayak gini. Suku ketiga ini adalah A plus 2B. Suku keempat berapa? A plus 3B gitu ya. Ini kalau teman-teman nggak hafal rumusnya bisa dilogika aja gitu ya. Nah, kalau sudah hafal, oh ya kayak gini gitu. Nah, yang diketahui adalah umur anak ke-6 dan juga ke-9. Ya, 14 tahun dan 5 tahun. Berarti U ke berapa? Ke-6 sama dengan A plus ya, 6 berarti kan 5B kan gitu. Lalu U ke-9 sama dengan A plus 9 dikurangi 1 berapa teman-teman? 8B. Gitu kan? Ini sama dengan ini berapa? Ini tadi 14 tahun ya. Ini adalah 5 tahun. Ya, ini biar enak ini yang di atas saja ya. A plus 5B sama dengan 14. A plus 8B sama dengan 5. Nah, ini kita kurangin aja. Tinggal 3B sama dengan min berapa ini? Min 9. Ya kan? B berarti sama dengan berapa? Min 3. Nah, berarti karena ini min, ya, berarti semakin ke sini, ya, ini gambar ini semakin ke sini kan semakin kecil. Berarti yang paling gede adalah A ini kan. Berarti anak pertama kan umurnya paling gede. Berarti kita tinggal nyari A-nya aja. Tinggal dimasukkan nilai min 3 ini, ya. A, ini ya, kita masukkan ke sini, misalkan. A plus 5 dikali min 3 sama dengan 14. A sama dengan berapa ini? A min 15 sama dengan 14. Berarti A sama dengan 14 plus 15 sama dengan 29. Nah, ketemu ya, gampang. Oke, ini soal berikutnya. Ini tentang, sebenarnya ini perbandingan. Ya, perbandingan kan ada sebanding nilai, ada yang berbalik nilai. Ini sebanding. Terus dihubungkan dengan konversi satuan. Ini banyak juga yang muncul kemarin. Entah itu konversi satuan, entah itu kodi, entah itu konversi jarak, entah itu konversi, ya macam-macam. Ya, berat, ton, kuintal, gitu-gitu. Banyak. Nah, kayak gini.
Ini contoh, ada yang modelnya beli baju kalau satuan segini atau berapa lusin, berapa harganya kalau berapa kodi gitu ada. Ada juga kayak gini. Sebuah kebun seluas 2 hektar menghasilkan 2,5 ton sayur. Berapa kuintal sayur dipanen oleh 0,4 hektar kebun. Jadi di sini ada ton, di sini ada kuintal. Nah, itu kan 1 ton berapa? 1 ton 10 kuintal kan gitu. Nah, sebenarnya kayak gini bisa langsung kelihatan teman-teman. Ini 0,4, ini 2. Ya. 0,4 itu berapanya 2 sih gitu kan. 0,4 berapanya 2 adalah 1 per adalah berapa 1 per 5-nya. Berarti ya ini tinggal diambil 1 per 5-nya alias dibagi 5 kan gitu. Berarti tinggal 0,5 ton. 0,5 ton berarti berapa? 5 kuintal. Ketahuan. Atau mau pakai 2 per 0,4 sama dengan 25 ya, 25 per X ya, monggo silahkan. Ini kalaupun dihitung pun hasilnya juga sama ya. X sama dengan 25 dikali 0,4 dibagi 2. Coret-coret tinggal 2 sama dengan 5 juga. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini silogisme gini-gini ya, penarikan kesimpulan ini juga selalu muncul di tes CPNS. Semua penumpang bus Harapan Mulia menuju Surabaya adalah supporter sepak bola. Oke, semua penumpang bus Harapan Mulia menuju Surabaya supporter sepak bola. Semua yang masuk restoran lezat adalah penumpang bus Harapan Mulia. Ya, semua yang masuk restoran lezat Harapan Mulia yang menuju Surabaya. Ini yang sama coret aja ya, coret. Nah, berarti kesimpulannya adalah semua yang masuk restoran lezat adalah supporter sepak bola. Kita lihat mana, nah, ini B. Karena ini semua kita bisa juga kalau bingung semua itu nggak mungkin sebagian. Ini berarti bukan, ini bukan. Tinggal 2 ini. Ya, antara A semua supporter sepak bola selalu mampir restoran lezat, nggak ada di sini. Ini jawabannya B. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, ya nggak perlu banyak-banyak, yang penting teman-teman istiqomah, sehari 10 soal, 5 soal tidak masalah tapi rutin. Nanti kalau udah deket, nah baru tuh digempur lagi. Ya, jadi kalaupun, karena saya tidak terbiasa belajar lama-lama karena ngebosen gitu ya, jadi saya beranggapan kalau video panjang-panjang pun teman-teman paling nontonnya juga nggak penuh gitu kan. Gitu. Jadi semoga bermanfaat, ya tetap semangat teman-teman, terlepas dari itu P3K atau itu CPNS, saya doakan semoga teman-teman selalu mendapatkan yang terbaik ya. Semoga jangan lupa juga buat follow @dosendeso ya Instagramnya, biar rame Instagramnya. Kadang-kadang juga saya share-share soal atau mungkin share-share entah tips trik atau tanya-tanya jawab dengan teman-teman di Instagram. Kalau mau follow ya di @dosendeso. Oke, saya Fajar Manardini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.